warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Sari. Saya akan review atau resensi sebuah film yang berjudul Stunning of Soraya, yang mana film tersebut disutradarai oleh Shiro Nauraste dan ditayangkan pada tanggal 26 Juni tahun 2009. Film ini diperankan oleh Sanjay Al-Gadeslo yang berperan sebagai Zaha, Jan Marno yang berperan sebagai Soraya, Yasmin Safrizal yang berperan sebagai Saheb, Ali Portas yang berperan sebagai Mullah, David Dian yang berperan sebagai Ibrahim, Parvis Sayyad yang berperan sebagai Hasan, Rashid Nagin yang berperan sebagai dalam cerita ini. Dan film ini dijelaskan sebuah kota yang mana di sebuah kota tersebut adalah sebuah keluarga yang harmonisnya sangat tidak bisa dibilang harmonis, dan di situ juga seorang suami, istri, dan 4 orang anaknya. Sang suami berniat untuk berpoligami, namun ia terhalang oleh istri sahnya, dan akhirnya dia berpikir untuk menyingkirkan istrinya. Lalu ia pun meminta tolong kepada Mullah. Mullah ialah seorang petinggi, salah satu petinggi di sebuah kota tersebut, dan ia pun mengancam Mullah agar bisa membantunya. Setelah itu Mullah pun mengiyakan keinginan suami Soraya tersebut, dan akhirnya Mullah datang ke rumah Soraya dan berbincang-bincang kepada Soraya, dan di situ perbincangannya bahwa ia ingin menikahi Soraya dengan sementara. Dan dalam Islam, nikah sementara itu dinamakan nikah mut'ah, dan nikah mut'ah itu diharamkan dalam Islam. Namun di film ini Mullah menjelaskan bahwa nikah mut'ah tersebut itu diperbolehkan dalam Islam. Dan setelah itu rencana tersebut pun gagal, ditolak mentah-mentah oleh Soraya. Dan setelah itu sang suami pun terus mencoba mencari cara agar bisa menyingkirkan kisahnya, agar bisa menikahi perempuan yang dia inginkan. Setelah itu, setelah berbincang-bincang, Mullah dan suami Soraya tersebut akhirnya membahas tentang perzinahan dan tajam. Dan seketika di diri suami muncullah ide ingin memfitnah istrinya berzina agar bisa merajam istrinya dan menyingkirkan istrinya. Lalu dia pun mencari cara agar bisa melakukan rencana tersebut. Dan ketika itu tidak lama kemudian istri tetangganya meninggal dunia, dan istri tersebut ialah teman dekatnya Soraya, dan Soraya pun sangat berduka cita terhadap meninggal dunia tetangganya. Setelah itu Soraya pun ingin membantu keluarga tersebut, dan di situ posisi Soraya juga ingin mencari pekerjaan. Lalu karena tidak adanya wanita dalam keluarga tersebut, maka Soraya bersedia untuk memasak dan membantu keperluan seperti merawat anaknya sebentar dan memasak untuk makan malam, siang, dan pagi. Lalu sang suami pun memiliki ide untuk memfitnah dari sisi tersebut, memfitnah Soraya dengan tetangganya Hasan. Di suatu ketika sang suami melihat si Hasan dan Soraya istrinya bersentuhan, dan hal tersebutlah menjadi pemicu dalam awal fitnah si Soraya tersebut. Akhirnya lambat laun si Hasan disuruh untuk menjadi saksi palsu oleh suami Soraya, dan lambat laun si suami tersebut mencari teman dan mengajak teman-temannya untuk membantunya untuk menyebarkan fitnah tersebut. Dan lalu Hasan pun diancam agar bisa menjadi saksi palsu dan menuduh Soraya melakukan zina. Dan akhirnya setelah berita itu tersebar di seluruh kota, lalu sampailah berita itu kepada Ibrahim, yang mana Ibrahim ialah ketua
atau pemimpin di kota tersebut. Lalu akhirnya dalam kota tersebut terjadilah kericuhan atau sebuah keresahan, dan Ibrahim pun ingin mengambil keputusan, namun dia tidak begitu berburu-buru, dan akhirnya ia pun melakukan persidangan atau bisa disebut dengan perundingan. Lalu karena sudah dilengkapi dua saksi, namun dua saksi yang mana saksi itu ialah Hazem dan suaminya sendiri, dan walaupun berbohong namun kan Ibrahim tidak mengetahuinya, maka akhirnya Soraya itu diputuskan dalam perundingan bahwa ia akan dirajam. Dan rajam ialah sebuah hukuman untuk para pezina, baik laki-laki dan perempuan yang mana mereka sudah memiliki istri atau suami. Dan setelah itu, setelah terjadi perajaman, akhirnya dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa suara wanita itu tidak didengarkan, dan akhirnya sang bibi Sujahra menyusun rencana, dan ia bertemu seorang penulis dan ingin merekam ceritanya dan agar bisa dibawa oleh penulis tersebut. Setelah itu si penulis pun berhasil keluar dari kota tersebut. Penulis itu yang bernama Ali. Untuk kelebihan dari film ini ialah film ini banyak mengandung unsur keilmuan dalam agama, yakni li'an, poligami, dan rajam, dan nikah mut'ah. Sangat banyak hal-hal yang dibahas dalam cerita ini, yakni terutama li'an dan rajam. Hampir di seluruh cerita ini itu menceritakan tentang li'an, yakni menuduh seorang istri berbuat zina dan terjadinya perajaman. Namun dalam kekurangan film ini ialah film ini mungkin begitu ekstrim dan mungkin tidak cocok untuk ditonton oleh orang-orang yang masih di bawah umur. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.